Baik, terima kasih. Selamat datang pada acara P2M, perbaikan dan pemeliharaan instalasi listrik rumah tinggal. Bersama saya, Haris Mawar. Instalasi listrik ini perlu kita perbaiki atau kita cek dan kita pelihara. Kenapa? Karena banyak sekali terjadi bahaya kalau kita tidak memeriksa dan menjaga peralatan instalasi listrik tersebut. Salah satu bahaya yang paling sering terjadi adalah setrum. Kalau misalkan tegangan cukup tinggi atau orangnya tidak siap, bisa terjadi sampai meninggal dunia. Atau bahaya panas, peralatan tersebut bisa terbakar. Atau rusak peralatan listrik, meledak, atau radiasi listrik yang berbahaya juga bagi kesehatan. Oleh karena itu, perlu melakukan langkah-langkah atau teknik untuk membantu kita melihat bagaimana instalasi listrik dalam rumah kita itu sudah baik atau belum. Tujuannya untuk pemeriksaan ini adalah untuk mencegah terjadinya korban, mencegah terjadi kebakaran, mengetahui keadaan instalasi listrik kita. Kalau misalkan memang kurang baik, ya nanti bisa kita perbaiki atau kita ganti kalau misalkan memang sudah parah. Lalu menggunakan peralatan listrik dengan lebih baik dan memiliki pengetahuan dasar mengenai instalasi listrik. Pada pengenalan bahaya listrik dari situ langsung, itu adalah salah satu yang paling dasar, yaitu adalah kita melihat kondisi sekitar, jangan sampai kita tersengat listrik. Misalkan ada kabel yang terbuka, segera kita isolasi bagian yang aktif tersebut. Lalu misalkan ada bagian sambungan yang terbuka, tutup dengan benar. Kalau ada stop kontak yang posisinya kurang bagus, misalkan posisinya terlalu paling bawah, kita kasih penutup. Nah, sehingga aman, tidak terjangkau oleh anak-anak. Karena kalau menurut POIL peraturan standar itu, jarak stop kontak itu adalah 150 cm dari lantai. Kalau misalkan lebih rendah dari itu, takutnya bisa terjangkau oleh tangan anak. Lalu selalu gunakan alat pelindung diri jika memeriksa listrik. Gunakan sandal atau alas karet dan sarung tangan karet. Peralatan dasar untuk memeriksa instalasi listrik adalah test pen dan ampermeter. Paling nggak kedua alat tersebut bisa membantu kita untuk mengetahui apakah bagian tersebut bertegangan atau tidak. Contohnya test pen itu paling simple, paling sederhana, digunakan untuk mengetes apakah ada arus atau tidak, apakah bertegangan atau tidak. Bagian-bagian test pen adalah seperti lihat dalam video tersebut. Video ini menunjukkan bahwa bagian ujung itu adalah yang kita gunakan untuk probe-nya atau kita sentuhkan kepada bagian yang akan kita tes. Lalu pada bagian ujung yang berwarna merah ada bagian semacam logam metal itu nggak strum, nggak bahaya. Itu yang kita sentuhkan ke jempol kita. Nanti bagian tersebut yang akan kita pegang. Nah, pastikan sebelum memulai test pen tersebut kondisinya kering, tidak basah. Tangan kita juga kering, tidak lembab. Coba nanti test pen-nya pada bagian yang memang ada tegangannya sebelum kita mencoba ke bagian yang akan kita tes. Berikut adalah cara untuk mengetes. Misalnya kita pegang test pen-nya pada bagian ujung ini ya, di tangan kita, lalu pegang. Jangan dipegang bagian ujungnya, karena itu yang bagian yang kita masukkan ke dalam stop kontak misalnya. Kalau kita tes tidak nyala, berarti kemungkinan itu adalah netral. Kita tes sebelahnya lagi, nyala, berarti itu adalah bagian yang ada listriknya, atau ada strumnya. Tapi, kalau misalkan dua-duanya nyala, bisa terjadi ada kebocoran. Kita harus memperbaiki, jangan sampai itu terjadi, kita colokkan ke peralatan kita bisa rusak. Atau misalkan dua-duanya mati, berarti tidak ada arus yang mengalir ke stop kontak tersebut. Kita harus telusuri kabelnya. Lalu kalau misalkan kita mau ngetes misalkan kulkas, atau rice cooker, atau komputer, atau apa, kita bisa sentuhkan ujung tadi ke bagian yang logamnya. Kalau ada strumnya, berarti ada kebocoran juga. Kulkas kita bisa ada strumnya. Gitu. Nah, hati-hati kalau misalkan kulkasnya strum, ada kemungkinan nggak baik itu instalasi listriknya. Lalu untuk ampermeter ada dua jenis. Yang pertama adalah yang model analog, yang kedua adalah model digital. Model analog kita gunakan untuk mengukur arus AC atau arus bolak-balik karena rumah kita rata-rata menggunakan sistem arus bolak-balik atau arus AC ya. Singkatnya adalah alternating current. Kita pasang probe-nya, warna merah ke warna merah, warna hitam ke warna hitam, lalu kita set bel tengahnya itu kita putar ke arah AC atau tegangan bolak-balik AC.
Kalau misalkan ada 220, nggak ada 250, nggak ada lagi paling tinggi. Jangan lebih rendah dari 220 atau jangan lebih rendah dari 200. Lalu kita masukkan probe-nya ke dalam stop kontak kita misalnya. Nah, kiri dan kanan kita masukkan. Nggak apa-apa, nggak bolak-balik, karena pasti kebaca. Kalau harus kita adalah bolak-balik, maka mau kebalik merah di kiri atau merah di kanan, itu sama saja. Yang pasti nanti kebaca tegangannya berapa. Apakah tegangan kita normal, 220, apakah tegangan kita tidak normal. Kalau misalkan digital, sebetulnya sama saja. Yaitu adalah kita pasang probe-nya yang hitam ke hitam, ke merah ke merah. Lalu kita juga putar selektornya ke arah AC V atau AC voltage, sehingga itu adalah mengukur tegangan AC. Kalau ada range-nya, berarti kita ambil range-nya tadi. Di atas 220, misalkan 250, atau 300, atau 1000. Nah, pastikan sudah benar. Nah, setelah dinyalakan sudah benar, kita putar ke ACV. Sama, kita colokkan juga nanti ke gerbang listrik. Boleh kedua-duanya, boleh ke kiri atau kanan, sama saja. Tinggal nanti kita lihat pembacaannya. Kalau yang stop kontak digital, itu langsung terlihat angkanya. Kalau tadi kan jarum kan ada gerakannya, kita lihat sampai stabil, baru kita lihat angkanya. Oh, sekian volt. Kalau kurang dari 220, ada kemungkinan kurang bagus tegangannya itu. Kita bisa lapor ke PLN. Atau mungkin lebih tinggi, itu juga bisa kita lapor. Karena range-nya itu normal antara 210 sampai 230 itu masih normal. Nah, itu masih bagus ya, kelihatan 220 volt untuk tegangan listrik rumahnya. Berarti masih bagus. Lalu, bagian-bagian yang perlu diperiksa. Kalau misalkan dalam rumah itu ada beberapa bagian yang harus kita perhatikan atau kita periksa. Yang pertama adalah bagian MCB, bagian stop kontak, bagian kabel, dan lampu-lampu. Contoh kalau misalkan kita mau memeriksa bagian panel MCB. MCB itu bagian depan biasanya. Kita lihat di bagian MCB itu apakah gosong, apakah kabelnya kurang bagus, ataukah terlihat ada korosi atau apa. Nah, kita bisa perbaiki dari situ. Misalnya kita lihat juga MCB kita apakah benar sesuai dengan dayanya. Misalkan ini kan 32N, berarti harusnya 32 ampere. Lalu range tegangannya, kita lihat apakah MCB tersebut kondisinya masih baik, kondisinya sudah gosong atau apa. Kalau misalkan sudah benar semua, berarti kemungkinan besar MCB-nya aman. Kemudian kita perhatikan terminal-terminalnya. Misalkan tadi kita lihat ada terminal dalam MCB tadi, kalau kita buka, ada yang ke arah netral, ada yang ke arah pasang segala macamnya, misalkan masih bagus, tapi hanya dibersihkan saja, tapi matikan dulu sehingga lebih aman. Pastikan bahwa MCB kita itu standar SNI sehingga juga aman juga. Lalu selanjutnya adalah pemeriksaan stop kontak dan saklar. Nah, kadang-kadang stop kontak tadi kendor. Kalau misalkan stop kontaknya kendor kayak gini, itu bahaya kan? Ya, kurang bagus, kelihatannya juga kurang rapi. Kita lihat. Maka cara benerinnya atau cara balikin lagi ada beberapa metode. Salah satunya kalau misalkan modelnya bisa dilepas, kita lepas dulu kepala depannya itu. Lepas kepala depannya itu, debotnya ya. Nah, kita lihat. Itu kan ada pinggirannya nih di bagian kiri dan kanan. Ditunjukkan oleh jari itu. Nah, itu yang nanti kita putar dengan obeng. Obengnya obeng kembang biasanya. Kita tekan ke dalam tembok, kita ratakan. Lalu kita kencangkan, kita kendorin dulu, nah, itu baru kita putar, kencangkan ke arah jarum jam, kita kendorin, lalu kita pasang untuk kita kencengin, sehingga dia lebih kuat dalam mencengkram si temboknya, tidak lepas lagi kayak tadi. Kalau lepas kan bahaya kan, kelihatan kabelnya, akhirnya gitu. Setelah itu kita coba sebelah kiri, sebelah kanan, dua-duanya kita lakukan langkahnya tadi, kita kendorin dulu sedikit. Lalu kita putar lagi ke kanan, kita kencengin sekencangnya, sehingga tidak goyang, tidak lepas lagi dari tembok. Kalau sudah terpasang, baru kita kencang ya. Nanti kita pasang lagi tutupnya. Nah, pastikan kalau sebelum kita mulai memasang atau mengencangkan ini, matikan MCB utama, MCB luar kita matikan, itu lebih aman. Karena ini kan bertegangan kedua-duanya ya, pastikan tidak ada tegangan yang mengalir, baru kita mulai melakukan pekerjaan kita. Karena kalau
takutnya ya namanya kita nggak sadar atau lagi asik ngebaut ternyata kesenggol, nah itu berbahaya. Makanya lebih baik kita matikan dulu dari depan. MCB-nya kita matikan, baru kita mulai bekerja. Nah, setelah kencang, tadi kita pasang lagi tutupnya, stop kontaknya. Nah, ada beberapa tipe yang nggak perlu tutup, jadi langsung ada bautnya di luar. Itu juga bisa, kita langsung kencengin aja baut yang itu. Jadi simple, nggak perlu tutup lagi, nggak perlu dibuka-buka lagi. Jadi setelah selesai, kencangkan, rapi kan, stop kontak kita sudah benar. Sama dengan saklar, kadang saklar juga kendor juga, seringan dipencet-pencet tiap hari. Kalau saklar ada tutupnya, dicongkel biasanya. Dicongkel, ada tutupnya itu, kita congkel dulu, kita lepasin. Nah, kelihatan sama kan, dia ada bautnya juga di dalam. Bautnya yang kita gunakan untuk mengencangkan saklar tadi ke tembok. Ada juga yang model yang langsung kelihatan bautnya, kita tinggal putar bautnya. Jadi tergantung model yang ada di rumah Bapak Ibu sekalian, misalnya apakah modelnya langsung ada bautnya, atau model yang ada tutupnya. Contoh yang sini adalah yang ada tutupnya, tapi rata-rata sama. Ada 2 buah baut di kiri dan kanan yang kita gunakan untuk mengikat si stop kontak atau saklar tadi ke dalam rumah stop kontak di dalam tembok. Kita kencangkan sehingga lebih lebih kuat. Setelah rata, dua kiri kanan kita ratakan, kita putar. Setelah dirasa tidak kendor lagi, baru bisa kita pasang penutupnya lagi sehingga lebih rapi. Itu kan mencegah terjadinya bahaya terstrum, karena kalau kabel yang keluar tertarik, ada anak yang mainin ya bisa jadi dia tersengat listrik, sangat berbahaya. Lalu pemeriksaan kabel-kabel. Kabel-kabel kadang-kadang kan dipasangnya itu di luar, ada kabel sambungan, ada kabel kabel roll misalnya. Kita lihat secara visual kabel tersebut apakah ada yang gosong, apakah ada yang meleleh, apakah ada yang terkelupas. Kalau misalkan ada yang gosong, segera diganti aja. Kabelnya sudah tidak bagus lagi. Kalau misalkan hanya terkelupas atau terpotong, segera diisolasi atau disambung lagi. Nah, cara penyambungannya ya kita bisa paling kita puntir, lalu kita pakaiin isolasi. Nah, pergunakan isolasi yang benar, isolasi yang dipakai listrik, khusus listrik. Nah, modelnya kayak gini yang warna hitam gitu ya. Kita lilit sampai tidak ada kabel yang terlihat lagi, tidak ada kabel yang terbuka. Itu yang sehingga lebih aman, tidak tersengat. Kita juga periksa visual kabel-kabelnya, apakah yang di atas, di atap. Kita periksa apakah misalkan ada yang gosong, ada yang terkelupas, ada yang lepas, mungkin digigit tikus atau apa. Nah, kita mesti ganti atau kita perbaiki segera sehingga lebih aman bagi rumah kita. Lalu selanjutnya adalah lampu. Nah, lampu itu pastikan terpasang dengan benar. Pastikan standar yang SMI ya, sehingga tidak boros daya. Lalu sebelum kita mengganti lampu, pastikan di saklar itu udah off, udah mati. Udah mati baru kita ganti. Kenapa? Takutnya kalau ada listriknya, masih ada strumnya, begitu kita ganti, lampunya nyala, atau apa kita langsung kaget, atau mungkin bahkan lebih parah kita bisa kesetrum atau tersengat aliran listrik. Lalu kita lihat bahwa cari ada logo SNI-nya, kemudian kita matikan stop kontaknya ya, jangan sampai dia masih nyala. Pegang lampu itu pada badan lampunya, jangan pada kacanya atau pada ininya ya. Kita pegang pada badan lampunya. Kenapa? Karena bagian tengah fitting itu adalah strum, bagian pinggir biasanya adalah yang metalnya. Jadi kita pegang, kita putar pada badan lampunya, juga tidak merusak pada lampunya. Lagi kalau lampu bohlam kena tangan itu bisa jadi dia karena cepat rusak. Misalkan model-model lama ya, kalau misalkan model baru sekarang sih kacanya udah bukan kaca biasa lagi, tapi kaca kayak semacam plastik. Nah, tapi lebih baik kita pegang adalah di bagian badan lampu. Oke, bagi kemudian terakhir penutup, pemeriksaan listrik merupakan pekerjaan yang berbahaya. Jadi sebelum kita bekerja selalu periksa kondisi sekitar. Pastikan misalkan tempatnya itu kering, terus kemudian tidak ada gangguan-gangguan apa, misalkan angin atau apa atau binatang lain sehingga tidak mengganggu konsentrasi kita. Periksa sebelum kita mulai bekerja, pakai peralatan yang benar. Gunakan alas karet, kemudian sarung tangan karet. Nah, kemudian pastikan juga MCB utama matikan sebelum mulai bekerja sehingga kita lebih
aman. Kalau misalkan di luar MCB utama itu adalah milik PLN, kita nggak boleh merubah-rubahnya atau mengutak-atiknya. Kalau misalkan ada kerusakan di luar MCB rumah utama, berarti itu kita panggil orang PLN saja. Kalau di dalam MCB utama, dalam rumah kita, itu sebisa mungkin masih bisa kita perbaiki, ya kita perbaiki saja. Baik, itu saja materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat siang semuanya.